Selamat datang di Fisikes. Aku Nabila Dan aku Alma. Kita akan temani kalian pada Fisikes hari ini. Sesuai slogan kita, cerita, ide, dan suara yang menginspirasi. Jadi hari ini bakal jadi episode yang bakal spesial banget. Nah, kenapa tuh Bil? Karena kita pertama kalinya kedatangan guru yang sangat keren banget nih dari SMP UNM Jakarta, Yaitu Bapak Sanjaya SPD. Bapak Sanjaya boleh say hi dulu ke teman-teman. Halo, hai, friend. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan ngomongin nih seni dan kreativitas bersama Pak Sanjaya. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bapak. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, seni itu cuma soal keindahan atau ada hal lain sih yang lebih jauh dari itu, Pak? Luas. Seni itu luas. Luas gimana tuh, Pak? Ya, dalam arti seni itu bukan hanya keindahan terbatas. Keindahan kan hanya terbatas kan. Maksudnya keindahan itu tuh enak dipandang. Ya. Kita dituntut memang harus indah, enak dipandang, bagus, rapi. Karena seni itu harus bulat kan, rapi. Itu kan keindahan itu kan masuk ke dalam prinsip seni itu kan. Banyak tuh prinsip seni. Jadi seni itu bukan harus indah. Kalau indah ya apa kabarnya, kayak perform seperti kuda lumping, terus kayak perform tarian Bali yang ada yang makan darah, terus tarian apa kan banyak kan yang menurut orang ih takut gitu, tapi ya itu Cara pandangnya beda. nah itu seni gitu. Jadi seni itu lebih luas, artistik gitu. Jadi seni itu memang harus luas. Jadi yang dilihat itu seni itu adalah pesan. Oke. Dalam berkarya itu pasti ada sebuah pesan yang disampaikan. Itu yang kita lihat. Tuh Bapak. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, esensi apa nih Pak yang Bapak temukan di kelas sehingga Bapak lebih milih mengajar daripada harus berkarya sendiri? Oh gitu. Mengajar itu panggilan ya. Gimana? Iya, bukan mata pencarian. Gitu. Kalau mata pencarian ya pedagang. Oh iya, paham. Kalau ada buat pengusaha lebih besar uangnya kan. Jadi kita buka usaha, bikin produk, itu lebih kaya kan. Bisnis. Kalau guru itu panggilan alam yang disebutnya law of attraction. Alam juga ikut mendukung. Dan kita juga apapun profesinya kita harus ajar kan. Makanya saya suka dengan Bapak pendidikan kita, quotes-nya itu Bapak Ki Hajar Dewantara itu dia berkata, di mana tempat itu sekolah, di mana tempat sekolah semua orang itu guru. Ya jadi ya kita harus baik, harus benar. Dan Undang-Undang Dasar juga memerintahkan ya mencerdaskan setiap kehidupan bangsa. Ya kita harus cerdas. Ya kalau harus cerdas ya harus ada guru dong. Nah sekarang orang banyak anak-anak muda sekarang juga nggak mau jadi guru. Iya. Ya kan? Ya dia lebih baik usaha, bisnis dan lain sebagainya. Konten kreator, padahal lebih ngajar itu supaya peradaban manusia itu maju. Dan bangsa yang maju itu ya dilihat SDM-nya, lihat pendidikannya maju apa enggak. Ya kalau kita di Indonesia ini nggak ada guru, bodoh berarti kan. Nah, belajar kan harus ada gurunya kan. Kalau nggak ada gurunya sesat kan. Makanya saya memilih ngajar itu ya apapun profesinya memang harus ngajar. Jadi belajar dan mengajar. Dan ini juga belajar buat saya juga. Jadi ilmu itu ya harus dibagi. Ya ilmu aja nggak mau dibagi apalagi bendanya. Jadi kita ya harus manusia memanusiakan manusia, yaitu lewati proses pendidikan itu. Dan ngajar itu bukan soal ngajar itu bukan hanya berbagi ilmu, bukan. Mengajar itu banyak. Mengajar itu kita bisa jadi teman, relasi. Mengajar itu silaturahmi. Mengajar itu ya ibadah dan lain sebagainya.
Berarti kayak mengajar tuh nggak cuma tentang ilmu aja ya, bisa Iya. tentang yang lain juga. Ada yang lain. Dan saya mengajar seni, peran penting seni itu ya sangat penting. Nah, jadi Bapak ini kan udah menjadi guru seni ya? Iya. Pasti banyak banget tuh kayak murid yang nggak pede gitu atas kemampuannya. Nah, gimana sih tanggapan Bapak gitu? Iya, makanya peran pentingnya seni itu sangat penting di sekolah, karena anak itu berkembang tumbuh bukan hanya akademik saja, kita harus berkembang tumbuh secara utuh. Nah, makanya Seimbang ya? harus seimbang. Adanya timbulnya seni itu, anak bisa kreativitas, bisa lebih kreatif, bisa percaya diri dan bisa mengenal diri sendiri. Dan seni itu, keberadaan seni di sekolah itu kita bisa berekspresi, menyampaikan sebuah pesan melewati media seni. Mau seni rupa, mau seni musik, tari, teater. Keberadaan seni itu, seni itu elang vital, daya dorong, energi, sebuah energi yang bisa kita berpikir lebih imajinatif, kita bisa lebih kreatif. Nah, itu sangat penting kan. Nah, kalian dari banyaknya seni yang tadi Bapak sebutkan, prinsip apa nih Pak yang paling berkesan dalam kehidupan Bapak? Prinsip apa maksudnya? Ya prinsip yang paling kayak bikin Bapak tuh, wah seni itu ternyata dengan ini di hidup gue. Iya, seni untuk hidup apa hidup untuk seni? Ya. Ada kan kayak gitu kan? Ada. Seni untuk hidup apa hidup untuk seni? Ya memang kita di dalam diri kita memang harus ada seni. Kalau nggak ada seni ya kayak kosong ya, hampa ya. Kayak kita berpikir hanya otak kiri, otak kanan nggak digunakan, ya kagak seimbang kan. Seni itu harus seimbang. Jadi ya harus memang ada seni itu gitu, karena seni itu bagaimana kita mengelola daya pikir kita supaya lebih kreatif. Kalau kita nggak digunakan ya sulit. Percuma juga nggak sih Pak? Iya, ya percuma gitu. Jadi bisa keras, bisa murung karena stres, bisa apa lagi kalau nggak ada seni, bisa apa? Bisa galak. Kalau seni kan luas dia sifatnya. Iya. Dia melenturkan otot atau saraf yang tegang. Gimana tuh Pak? Yang tadinya kita pusing ngerjain matematika, pas kita setel lagu jadi relax. Ya benar banget. Bener kan? Iya. Yang ngilangin depresi, pokoknya segala macam Kita banget obat. lagi. Seni itu segala obat stres, obat pusing, obat murung. Terus kita banyak tugas, nah udahlah kita setel lagu jadi. Iya benar. Nah, terus kita mau jalan-jalan kita bisa nonton pameran seni rupa, apa lukis-lukisan, pelukis. Terus kita kalau ke Taman Mini kita melihat tarian-tarian Bali, Iya benar. tarian daerah. Jadi kita hilang kan, Benar. bosan kita, boring kita, mood kita jadi naik. Nah, itu fungsi dari seni itu. Oh ya saya bilang tadi daya dorong, elang vital itu, energi. Dia menyampaikan energi yang sangat positif supaya kita berpikir lebih imajinatif dan lebih kreatif. Iya. Itu seni. Oke. Kalau nggak ada seni, waduh, Berarti penting banget ya? penting. Terus Gimana tuh Pak? Yang tadinya kita pusing ngerjain matematika, pas kita setel lagu jadi relax. Ya benar banget. Bener kan? Iya. Yang ngilangin depresi, pokoknya segala macam Kita banget obat. lagi. Seni itu segala obat stres, obat pusing, obat murung. Terus kita banyak tugas, nah udahlah kita setel lagu jadi. Iya benar. Nah, terus kita mau jalan-jalan kita bisa nonton pameran seni rupa, apa lukis-lukisan, Iya. pelukis. Terus kita kalau ke Taman Mini kita melihat tarian-tarian Bali, Iya benar. tarian daerah. Jadi kita hilang kan, Benar. bosan kita, boring kita, mood kita jadi naik. Nah, itu fungsi dari seni itu. Oh ya saya bilang tadi daya dorong, elang vital itu, energi. Dia menyampaikan energi yang sangat positif supaya kita berpikir lebih imajinatif dan lebih kreatif. Iya. Itu seni. Oke. Kalau nggak ada seni, waduh, berarti penting banget ya? penting. Terus Gitu. kayak
karena seni itu penting, menurut Bapak pesan apa sih yang ingin Bapak sampaikan gitu kepada siswa tentang Iya. pentingnya seni? Oke, seni itu nggak hanya diremehkan, jadi dia harus seimbang, otak kiri dan otak kanan harus seimbang. Kalau kamu mau jadi pengusaha ya kamu harus ada jiwa seni, karena seni itu kan kita ditekan dibuat tubuh kita dan pikiran kita itu lebih imajinatif dan gerak tubuh kita harus kreatif. Dan dengan dua hal itu ya kita bisa menciptakan suatu produk. Seni itu kan menciptakan hal-hal yang baru kan. Kita bisa berpikir yang lebih visioner, menciptakan sesuatu yang boleh diciptakan. Produk-produk yang mudah ya kita perbarui. Yang tadinya barang-barang sampah bisa jadi barang-barang seni. Nah itu hasil dari daya pikir kita lebih kreatif dan imajinatif. Seni itu bisa kita tuangkan gitu dari ide kita. Ide-ide gitu ya. kita, dari pesan-pesan kita, dari undang-undang apa yang kita mau sampaikan. Nah itu sih. Nah, jadi anak-anak ya harus mempunyai jiwa seni, karena seni itu adalah dia memakai bukan hanya akal, tapi dia lebih menekankan rasa. Ekspresi gitu. Iya, rasa sama pikiran kan lebih tajam rasa. Rasa itu harus dimainkan. Kalau rasa ini nggak dimainkan, berarti dia nggak ada jiwa seni. Rasa itu lebih dalam dibandingkan akal. Akal bisa kalah dengan rasa. Rasa itu lembut, dia murni, suci gitu. Meskipun memang apa ya, bahasa Arabnya qalbi ya, batin ya. Ya kan? Batin. Ya benar kan? Dengan batin, dengan rasa ini dia bukan organ tubuh. Hati memang organ tubuh, tapi kalau rasa, batin, qalbi itu nah itu seni itu rasa. Dia bermain rasa, cita rasa. Jadi kalau kita nggak ada rasa, apa kalau di sekolah ya rasa kasih sayang terhadap satu sama lain, rasa hormat, rasa merendah diri, kita harus merendah terhadap yang lebih tua dan lain sebagainya, itu haram. Jadi memang harus penting gitu. Jadi kita memang harus memiliki jiwa seni. Jujur obrolannya benar-benar membuka sudut pandang banget ya. Ya benar, aku baru tahu loh pas aja yang ngomong kayak gini udah berwawasan banget gitu. Betapa pentingnya gitu seni ya. Penting, sangat penting. Terus tanpa kita sadari juga seni itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, Iya. tanpa kita sadari banget. Ada. Nah, terima kasih banyak Udah, Bapak segitu Sanjaya. doang. Apa mau nambahin lagi? Nama ini kita duduk bertiga ini seni. Oh, tuh kan benar. Seni kan. Jadi, Kita bisa berbincang-bincang, senyum, ekspresi kan. Terus kita mood kita lagi jadi enak. Ini seni. Gitu. Cukup banyak Bapak. Oke. Oke. Terima banyak Bapak Sanjaya Oke. sudah meluangkan waktu di sini berbagi Oke. cerita, Ya. inspirasi ke kita. Jujur, gila, aduh ini bikin aku nambah wawasan. Ya Oke, enggak. jujur. Itu yang tadi yang mau ditanyain, gimana supaya bakat itu berkembang? Yang itu kalau di kelas-kelas tuh gimana sih Pak supaya bakat kita tuh iya. ini gitu. Oh, siswa gimana ya, tuh? siswa ibaratnya malu gitu, ibaratnya mau nyanyi, mau gambar, bakatnya supaya timbul gimana sih Pak gitu. Ya kan apa namanya, seni itu kan harus diulang. Belajar itu harus diulang. Kalau kamu nggak ngulang, Bapak. iya, kalau maksudnya dalam arti konsisten. Kalau kamu nggak ngulang, kamu nggak akan bisa. Jadi belajar itu bukan hanya cukup sekali, tapi beribu-ribu kali. Nah, ini Bapak aja masih belajar. Jadi kalau ibaratnya kita mau suka gambar, ya gambar terus. Dalam sehari itu harus ada gambar. Main musik juga seperti itu, tari juga seperti itu, teater juga seperti itu. Dan kamu mengerjakan pengetahuan belajar yang lain, contoh matematika, itu harus diulang kan? Diulang. Fisika, kimia, bahasa Indonesia, semua pelajaran harus diulang. Jadi karena terlatih kita menjadi bisa, bukan karena terbaik. Karena bisa dan terbiasa. Berarti semua orang tuh pasti punya bakat ya. Punya asal bakat. kayak dia mau belajar, mau berproses gitu. Tapi tidak pernah dipakai. Ya seperti pisau, kalau tidak pernah dipakai, Biasa. ya tumpul. Tapi kalau setiap hari dipakai, pasti pisaunya tajam. Tajam. Nah itu seni. Seperti bakat. Ya bakat gitu.
Ada lagi Bapak yang mau ditambahin Oke, kira-kira udah. pesan seni? Ya sekian itu. Udah itu aja sih. Apa lagi? Udah itu aja ya? Udah. Udah. Oke, di sini aku Nabila. Dan aku Alma. Ya, aku Sanjaya. Kita bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Makasih banyak Bapak. Thank you.